Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan share soal dan jawaban tentang tes P3K pada bagian sosial kultural ya teman-teman. Nah, seperti biasa di sini akan ada 10 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu 10 detik untuk teman-teman menjawabnya ya. Kalau teman-teman merasa 10 detik kecepatan, kalian bisa pause dan nanti kita akan jawab bareng-bareng. Dan kalau misalnya teman-teman belum nonton di video sebelumnya tentang sosial kultural, kalian bisa cek link di playlist aku namanya Study With Me ya. Di situ ada banyak soal tentang tes-tes CPNS atau P3K atau tes-tes lainnya, kalian bisa request mau dibuatkan soal apa. Pada bagian materi sosial kultural ada 4 yang harus masuk ke dalam soal tersebut ya teman-teman. Yang pertama itu adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya, yang kedua kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga adalah kepekaan terhadap konflik, dan yang keempat adalah empati. Jadi keempat ini harus masuk ke dalam soal sosial kultural. Nah, tanpa berlama-lama nih langsung saja teman-teman kita masuk ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Anda merupakan orang baru di desa Sukamaju. Anda menolak tetangga Anda untuk bertamu sebab Anda belum siap dan belum mengenal warga tersebut. Kita mulai. Stop. Kita lihat ya teman-teman untuk soalnya lagi. Anda merupakan orang baru di desa Sukamaju. Anda menolak tetangga yang ingin bertamu sebab Anda belum selesai dan mengenal warga tersebut. Nah, dari pernyataan ini bernilai negatif ya teman-teman, berarti jawabannya adalah sangat tidak setuju. Jawabannya adalah yang E. Kenapa yang E? Karena untuk pembahasannya bahwa ini termasuk dalam kemampuan berhubungan sosial, yaitu harusnya kita aktif untuk mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Harusnya seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya kita ini sebagai warga yang baru, harusnya kita juga welcome terhadap tetangga-tetangga yang akan berkunjung ke rumah kita gitu ya teman-teman, untuk saling mengenal. Karena kalau tidak kenal maka tidak sayang gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya ini bernilai negatif. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Satu dari upaya untuk menunjukkan kompetensi pelayanan publik yang harus dimiliki ASN adalah dengan mengikuti standar pelayanan sesuai budaya setempat. Kita mulai. Stop. Kita bahas. Satu dari upaya untuk menunjukkan kompetensi pelayanan publik harus mengikuti standar pelayanan sesuai budaya setempat. Nah, ini bernilai positif ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A, sangat setuju. Untuk pembahasannya bahwa hal ini termasuk dalam kepekaan terhadap perbedaan budaya, yaitu mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu maupun kelompok masyarakat. Jadi seorang aparatur sipil ini harus mempunyai orientasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya teman-teman kepada masyarakat. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, ketika menjadi atasan, Anda melihat kinerja anggota tim yang belum menyelesaikan tugasnya secara tenggang waktu yang diberikan karena beban tugas yang menumpuk. Sikap yang Anda tunjukkan adalah memberikan toleransi tambahan waktu kepada anggota tim agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan optimal. Kita mulai. Stop. Kita lihat teman-teman, ketika Anda menjadi atasan, Anda melihat anggota tim belum menyelesaikan tugasnya dengan tenggang waktu yang diberikan karena tugas menumpuk. Nah, sikap Anda sebagai seorang atasan, Anda memberikan toleransi tambahan waktu kepada anggota tim agar menyelesaikan tugasnya dengan optimal. Berarti ini pernyataannya adalah bernilai positif ya teman-teman. Jawabannya adalah sangat setuju. Nah, untuk pembahasannya bahwa hal ini termasuk dalam sikap empati ya teman-teman, yaitu membangun hubungan sosial psikologis dengan tujuan untuk menciptakan kelekatan yang kuat. Jadi seorang pemimpin ini harus mampu untuk mengenali, mempersepsi, serta merasakan perasaan bawahannya yang disertai dengan ungkapan dan juga tindakan ya teman-teman.
Dengan adanya pemimpin yang memiliki sifat empati yang tinggi, lingkungan kerja pun akan merasakan keberadaannya ya teman-teman. Karena atasan juga mencoba untuk berkontribusi atas lingkungan kerja perusahaan tersebut. Jadi si atasan ini melihat lingkungannya itu bagaimana dan membuat tindakan yang seharusnya untuk kenyamanan para karyawannya juga gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Anda adalah seorang karyawan lulusan strata 2. Suatu hari, Anda dengan tidak sengaja bertemu dengan teman lama Anda, Fitri. Fitri mengaku sebagai karyawan baru yang menduduki posisi yang sama dengan Anda. Padahal Fitri hanya lulusan SMA. Anda merasa Fitri menggunakan jasa orang dalam dan tidak memiliki kemampuan yang sesuai. Kita mulai. Stop. Kita baca lagi ya teman-teman. Anda adalah seorang lulusan S2. Suatu hari, Anda tidak sengaja bertemu teman Anda dan mengaku sebagai karyawan yang menduduki posisi yang sama dengan Anda. Padahal si Fitri ini hanya lulusan SMA. Dan Anda merasa si Fitri ini menggunakan jasa orang dalam dan tidak memiliki kemampuan yang sesuai. Nah, ini pernyataannya ini bernilai negatif ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah sangat tidak setuju. Untuk pembahasannya bahwa hal tersebut termasuk dalam kepekaan terhadap konflik, yaitu mengidentifikasikan potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya faktor-faktor yang belum tentu kebenarannya. Nah, di sini seharusnya kita mengutamakan komunikasi ya teman-teman dan coba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena menunjukkan bahwa melihat perspektif yang lebih objektif dapat membantu mengatasi kesalahpahaman dan juga jangan langsung menyimpulkan ya teman-teman. Seharusnya yang strata 2 ini, yang S2 ini menanyakan kepada temannya yang lulusan SMA ini apa yang terjadi, kenapa dia bisa menduduki posisi yang sama. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan jangan langsung membuat kesimpulan sendiri gitu ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 5. Anda adalah seorang ketua RT di desa Panglipuran. Anda menerima laporan bahwa warga bermusyawarah ingin mendirikan rumah ibadah. Anda menolak hal tersebut dikarenakan agama Anda berbeda dengan mereka. Kita mulai. Stop. Nah, ini tidak termasuk dalam bineka ya teman-teman. Anda adalah seorang ketua RT. Anda menerima laporan bahwa warga bermusyawarah ingin mendirikan rumah ibadah. Nah, Anda menolak hal tersebut karena agamanya itu, agama untuk mendirikan rumah ibadah berbeda dengan Anda. Nah, ini adalah bernilai negatif. Berarti jawabannya itu adalah yang E ya teman-teman. Sangat tidak setuju. Nah, untuk pembahasannya bahwa hal itu termasuk dalam kepekaan terhadap perbedaan budaya, yaitu tidak mampu nih teman-teman si ketua RT-nya ini untuk memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu maupun kelompok masyarakatnya sendiri. Karena semboyan nasional Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam perbedaan tetap ada persatuan. Dan suatu hal itu dapat mencerminkan Indonesia, teman-teman. Sedangkan si ketua RT-nya ini tidak mencerminkan Indonesia. Tidak ada Bhinneka Tunggal Ika dalam dirinya. Gitu ya, teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. Ketika menjadi pemimpin, Anda melihat dua anggota tim Anda sedang tidak akur karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Konflik antara dua orang tersebut membuat suasana unit kerja Anda tidak sehat. Anda pun berupaya memfasilitasi pertemuan mereka untuk membangun kesepahaman demi menemukan jalan penyelesaiannya. Kita mulai. Stop. Nah, Anda menjadi seorang pemimpin. Anda melihat anggota tim sedang tidak akur dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Yang Anda lakukan, Anda berupaya untuk memfasilitasi pertemuan mereka untuk membangun kesepahaman demi menemukan jalan penyelesaiannya. Nah, ini termasuk dalam nilai positif ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah sangat setuju.
Untuk pembahasannya bahwa hal ini termasuk dalam kepekaan terhadap konflik ya teman-teman, yaitu menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik itu sendiri. Jadi sikap yang terpenting seorang mediator ini harus menjadi penengah ya teman-teman. Penengah yang netral dan bijaksana guna mencarikan solusi terbaik bagi para pihak. Dan seorang mediator ini harus memiliki kemampuan mendengarkan dan mengerti terlebih dahulu sebelum mereka didengarkan dan dimengerti. Jadi ini cocok misalnya seorang pemimpin itu harus mempunyai sikap seperti ini ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 7. Anda berada dalam satu kantor dengan seorang rekan kerja yang selalu menggunakan atribut keagamannya secara mencolok. Akibatnya banyak rekan kerja lain yang membicarakannya dan merasa tidak enak melihatnya, namun tidak berani menegurnya. Yang Anda lakukan dalam situasi ini adalah mengajak rekan lain untuk mengedepankan toleransi selama masih sesuai dengan peraturan kantor. Kita mulai. Stop. Kita lihat lagi soalnya teman-teman. Anda berada dalam satu kantor dengan seorang rekan kerja yang menggunakan atribut keagamannya secara mencolok. Akhirnya banyak rekan kerja yang membicarakannya karena tidak enak untuk melihat atribut tersebut ya teman-teman. Nah, yang Anda lakukan dalam situasi ini adalah mengajak rekan kerja lain untuk mengedepankan toleransi selama masih sesuai dengan peraturan kantor. Berarti jawabannya ini adalah yang A ya teman-teman, sangat setuju karena dia bernilai positif. Nah, untuk pembahasannya bahwa hal ini termasuk dalam kepekaan terhadap perbedaan budaya, yaitu terbuka, ingin belajar tentang perbedaan atau kemajemukan masyarakat serta bersikap toleransi dengan individu yang berbeda latar belakang. Jadi dalam hal ini harus mempunyai sikap saling menghormati, menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun ya teman-teman. Jadi ini termasuk dalam kepekaan terhadap perbedaan budaya gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 8. Dalam suatu acara kepanitiaan di kampus, teman Anda yang saat itu seharusnya bertugas menjadi MC, mendadak sakit dan tidak bisa datang. Ketua panitia meminta Anda, yang kebetulan sudah selesai bertugas dan sedang tidak sibuk untuk menggantikannya menjadi MC di panggung. Tetapi Anda mencari-cari alasan agar tidak menjadi MC di acara tersebut dengan tanpa alasan yang logis. Kita mulai. Stop. Nah, ini kita lihat dulu ya teman-teman, ini pernyataan yang positif apa yang negatif. Dalam suatu acara kepanitiaan, teman Anda saat itu seharusnya bertugas menjadi MC. Nah, teman Anda itu mendadak sakit dan tidak bisa datang. Ketua panitia meminta Anda yang kebetulan sudah selesai bertugas, sedang tidak sibuk untuk menggantikan menjadi MC di panggung. Tetapi Anda mencari alasan agar tidak menjadi MC di acara tersebut dengan tanpa alasan yang logis. Berarti ini jawabannya adalah E ya teman-teman, sangat tidak setuju. Kenapa sangat tidak setuju? Kita lihat pembahasannya bahwa hal itu termasuk dalam sikap empati. Nah, seharusnya ini kita sebagai temannya, kita harus mempunyai kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh teman tersebut atau dirasakan oleh orang lain. Melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain dan juga membayangkan nih diri kita berada di posisi orang tersebut. Seharusnya kita mempunyai sikap empati itu ya teman-teman. Dan kita seharusnya tidak menolak permintaan tersebut. Kita menerimanya karena kita kebetulan sudah selesai bertugas dan sedang tidak sibuk. Seharusnya kita menerima tawaran tersebut ya teman-teman. Tapi di sini untuk pernyataannya kita mencari alasan agar tidak menjadi MC. Jawabannya adalah tidak mempunyai rasa sikap empati. Next, kita lanjut ke soal nomor 9. Saya selalu bisa untuk menahan emosi ketika ada yang menolak pendapat saya dalam hal apapun. Kita mulai. Stop.
Saya selalu bisa untuk menahan emosi. Ini bagus. Ketika ada yang menolak pendapat saya dalam hal apapun, berarti ini adalah tindakan yang positif ya teman-teman. Jawabannya adalah sangat setuju. Untuk pembahasannya, bahwa hal ini termasuk dalam kemampuan untuk berhubungan sosial, yaitu bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan, dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang maupun juga pendapat. Jadi kita ini harus bisa teman-teman untuk mencoba memahami dan menerima pendapat, menghormati keputusan akhir yang diambil, dan jangan terlalu merasa benar atau egois. Dan yang paling penting kita harus menghadapinya dengan tenang ya teman-teman, tanpa harus emosi. Berarti ini jawabannya adalah sangat setuju yang termasuk dalam kemampuan berhubungan sosial ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor terakhir, soal nomor 10. Tidak melampiaskan amarah ketika tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan saya mampu untuk mengendalikan diri. Kita mulai. Stop. Tidak melampiaskan amarah ketika tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nah, ini bernilai positif ya teman-teman. Udah jelas jawabannya itu adalah sangat setuju. Untuk pembahasannya, bahwa hal ini termasuk dalam kepekaan terhadap konflik. Karena dengan pengendalian diri yang baik, perilaku seseorang akan lebih terarah ke arah yang positif. Jadi ini termasuk dalam self-control ya teman-teman, yaitu kemampuan dan upaya untuk mengatur, membimbing, serta mengadakan segala bentuk tindakan dalam diri menuju ke tindakan yang lebih positif ya teman-teman. Jadi setiap kita ini harus mempunyai kontrol diri agar membantu individu dalam mengatasi berbagai hal buruk yang kemungkinan terjadi. Jadi jawabannya adalah sangat setuju yang termasuk dalam kepekaan terhadap konflik. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal dan jawaban tentang sosial kultural P3K 2023. Kalau kalian suka silakan like, kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran silakan komen di bawah ya. Dan kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda, kalian bisa komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya ya. Dan jangan lupa dukung channel aku dengan cara subscribe agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.